Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HP Hikmah Pantun, ya Allah buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar. Sahabat HP manis kalau tertawa, membuat hati makin berdebar-debar. Kita ngaji lagi dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Mu'alif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fidarain. Wal maqalatu saminatu asyarotah. Dan makalah yang ke-18. Tapi dari nasihat yang berisi 33. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an. Jadi Syekh Ibrahim An-Nakhai ini kalau kita lihat dari sanad keilmuannya berarti Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Beliau punya guru Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Kemudian punya guru lagi Syekh Ibrahim An-Nakhai, yang kali ini kita mau pinjam nasihat dari beliau. Syekh Ibrahim An-Nakhai punya guru lagi Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais berguru langsung dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka semua sahabat-sahabat dekat yang langsung ngaji dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dari malak Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihat dari beliau? Kita baca. Innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Sungguh kebinasaan orang-orang yang telah binasa sebelum kamu dengan sebab 3 macam. 3 macam. Ikhwafillah, sahabat Hikmah Pantun. Apa itu? Bifudulil kalami, wa fudulit to'ami, wa fudulil manami. 3 macam ya. Diingat, kerusakan orang-orang sebelum kamu karena 3 hal ini selalu dikerjakan. 1, bifudulil kalam. Dengan ucapan perkataan yang berlebihan. Kalau bahasa kita jadi banyak omong, tapi banyak omongnya nggak ada isinya. Jadi omdo, omong doang. Ya, bukan nggak boleh ngomong, bukan. Dalam hadis Nabi memberikan aturan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka kata Nabi mendingan diam. Nah, sementara kehancuran orang-orang sebelum kamu, kata Syekh Ibrahim An-Nakhai, adalah dengan banyak mengumbar kata-kata yang nggak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Atau dalam hadis yang lain, Nabi benci banget kepada kebiasaan Bani Israel. Kenapa? Kila wakola, banyak ngomong yang nggak ada isinya. Kalau udah ngomong cerita luar negeri mulu. Ditanya, kamu pergi? Enggak. Atau kamu pergi. Oleh, enggak semua cerita doang sama kamu. Mengen-mengenin orang doang. Nah, ini yang pertama. Bifudulil kalam. Banyak ucapan, tapi yang enggak ada isinya. Yang kedua, wafudulit to'am. Banyak makan. Karena ingat ikhwafillah, ini makan bukan enggak boleh. Nabi kebiasaannya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena dari kebanyakan makan yang nggak terkontrol, bahkan dalam hadis yang lain, Nabi mengingatkan yang dimana 3 macam perbuatan, walaupun kita nggak berbuat dosa, nggak berbuat maksiat, Allah gedek sama kita. Allah murka sama kita. Apa itu? Padahal ahli ibadah. Tapi kalau kita demen melaksanakan ini, tanpa berbuat dosa, Allah nggak demen sama kita. Apa itu? Al-akulu, orang yang mempunyai kebiasaan tukang makan. Jadi kayak karung bolong. Jadi diisiin berapapun nggak ada yang ngisi. Lapar mulu. Ingat ikhwafillah, bukan nggak boleh makannya. Perut pun punya hak, maka haknya di saat lapar harus dimana diberikan haknya itu santapan jasmani. Tapi yang dimaksud dalam bahasan ini oleh Syekh Ibrahim An-Nakhai, nggak ada jedahnya. Gayem aja. Nggak berhenti-berhenti. Karena kalau sudah banyakkan makannya, otomatis
banyakkan tidurnya. Kalau udah banyakkan tidurnya, nah banyakkan nanti di mana ya punten riaknya. Kalau udah begitu banyakannya, maka sulit buat menghafal pelajarannya. Dan yang ketiga, yaitu wafudulil manam, banyak tidurnya. Naudzubillah min dalik. 3 sifat yang jangan sampai ini jadi kebiasaan kita. Banyak ngomong yang gak ada isi, banyak makan yang gak ada jedahnya, dan banyak tidurnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang mencelakakan ini. Makan lesehan bareng suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.